Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiana Heriani. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan pada Prodi Ilmu Hukum. Saat ini saya mengajar mata kuliah Hukum Kesehatan di semester 6. Dalam video ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu DII, yaitu Delivery Instruction Assessment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, dan ketiga, metode pembelajaran. Pada deskripsi hukum kesehatan, di sini saya mendefinisikan sebagai health law, merumuskan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa agar pemahaman tentang ruang lingkup hukum kesehatan, hak-hak dasar dalam bidang kesehatan, hubungan pelayanan dalam bidang kesehatan, hak dan kewajiban para pelaku profesi di bidang kesehatan, pertanggungjawaban hukum di bidang kesehatan, akibat hukum, kesalahan dan kelalaian, pelayanan kesehatan, penegakan hukum di bidang kesehatan, dan beberapa tindakan medik lainnya. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama di sini saya akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang ruang lingkup hukum kesehatan, hak-hak dasar dalam bidang kesehatan, hubungan pelayanan dalam bidang kesehatan, hak dan kewajiban para pelaku profesi di bidang kesehatan, pertanggungjawaban hukum di bidang kesehatan, akibat hukum, kesalahan dan kelalaian pelayanan kesehatan, penegakan hukum di bidang kesehatan, dan beberapa tindakan medik lainnya seperti euthanasia, aborsi, malpraktek medik, dan transplantasi organ tubuh dan jaringan. Selain itu, mata kuliah hukum kesehatan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dikaji dari aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 7 materi pembelajaran utama yang akan diberikan selama 14 pertemuan, baik secara tatap muka maupun secara daring. Pengertian mata kuliah hukum kesehatan, di sini kita dapat mengetahui dan memahami ruang lingkup hukum kesehatan. Selain itu juga kita akan menguraikan pengertian berupa perjanjian terapeutik, konsep kesehatan, konsep keperawatan, dan transaksi terapeutik lainnya. Yang ketiga, kita akan menguraikan pengertian hukum dalam etik pada pelayanan kesehatan, hubungan pasien, dokter, perawat, dan rumah sakit, hak dan kewajiban pasien, serta tenaga medis lainnya. Selain itu, kita juga akan menguraikan tentang standar profesi medis, audit medis, rekam medis, informed consent. Selain itu juga kita akan menguraikan tentang kesalahan dan unsur-unsurnya, kelalaian dan unsur-unsurnya, tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan, tanggung jawab hukum administrasi dalam pelayanan kesehatan. Dan terakhir, kita akan memberikan pengertian klasifikasi dan jenis pengobatan tradisional, baik berupa itu macam-macam obat tradisional serta aspek hukum penyelenggaraan pengobatan tradisional. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa metode pembelajaran yang saya gunakan adalah DIE, yaitu yang pertama di sini teknik delivery method. Dalam menyampaikan materi pengajaran, saya menggunakan buku referensi hukum kesehatan dari beberapa pakar hukum kesehatan. Selain itu, saya juga sering menghimbau kepada mahasiswa untuk rajin membaca artikel ilmiah mengenai topik tentang hukum kesehatan lainnya yang akan dihubungkan dengan dasar-dasar dari hukum kesehatan tersebut. Media pembelajaran yang saya gunakan saat ini ada 2. Yang pertama, website e-learning dari Uniska. Yang kedua, dari Google Education yang memiliki beragam fitur pendukung seperti Google Classroom, Google Meeting, dan juga Gmail. Teknik kedua yang saya gunakan yaitu interaction.
Dalam penyampaian materi, proses interaksi yang sering saya berikan kesempatan diskusi terhadap mahasiswa. Di sini terkadang saya juga menyampaikan kuis-kuis kecil yang nantinya dapat menambah nilai terhadap mahasiswa sendiri, selain ujian-ujian di akhir semester. Adapun teknik terakhir atau teknik ketiga yaitu asesmen. Dari awal pertemuan, saya selalu menjabarkan skema pembobotan nilai yang terdiri dari pertemuan, tugas, UTS, dan UAS. Karena mata kuliah hukum kesehatan merupakan termasuk rumpun mata kuliah pertama yang mana pembobotan nilai diseragamkan, yaitu bobot pertemuan 20%, bobot tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Tugas-tugas yang sering saya berikan adalah menganalisa kasus seputar hukum kesehatan. Dalam setiap penyampaian materi, saya selalu menyebutkan dasar-dasar hukumnya, karena untuk lebih memahami kepada mahasiswa tentang aturan-aturan hukum yang berlaku dalam hukum kesehatan. Setelah ini saya akan memberikan video pengajaran saya dalam kelas, yaitu bagaimana teknik DIE itu yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Hukum dari yang pertemuan kemarin, sini hukum merupakan kaidah sosial yang diperlukan dalam masyarakat. Untuk yang pertama, menciptakan kedamaian. Yang kedua, menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Dan ketiga, social engineering atau merekayasa masyarakat. Jadi di sini hukum itu menciptakan kedamaian sudah pasti. Apabila yang aturannya taat hukum, maka akan tercipta kedamaian. Yang kedua itu menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Hukum kita ada 3, pidana, perdata, sama administrasi negara. Ranahnya hukum kesehatan itu masuk 3-tiganya sebenarnya ya. Terus di sini kita lihat lagi fungsi hukum kesehatan. Secara umum fungsi hukum kesehatan adalah sama dengan fungsi yang di atas tadi, fungsi hukum tadi. Tetapi secara khusus atau spesifik adalah mengatur pola kehidupan di sektor kesehatan, namanya adalah pola kesehatan. Jadi dia aturannya di ranahnya di hukum kesehatan. Hukum kesehatan subjeknya 2. 3 minggu kemarin. Yang pertama pasien, yang kedua tenaga medis. Kalian kalau sudah subjek hukumnya hanya sih. Oke, kita lanjut. Ini aturan hukum. Aturan hukum. Jadi seperti biasanya dalam hukum pasti ada dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. Ruang lingkupnya hukum kesehatan. Subjek hukum ada 2, pasien dan tenaga medis. Ada yang masih ingat siapa aja? Dokter, bidan, rumah sakit, administrasi apoteker. Ini yang ada keahliannya. Farmasi. Dari semua tenaga medis ini ada sendiri aturannya, aturan dasar hukumnya. Jadi sekarang ini hukum kesehatan oke lah sudah mengakomodir semua, akan tetapi untuk para tenaga medis mereka mempunyai dasar hukum sendiri. Dokter ada undang-undang kedokterannya, perawat ada undang-undang perawatnya, bidan juga begitu, apalagi dalam farmasi. Ini digunakan tujuannya untuk membatasi. Dalam hukum pasti ada hak dan kewajiban. Nah di situ nanti ada batasannya. Apa sih batasan dokter tersebut? Dia kerjaannya apa sih? Apa aja sih? Sama nggak kerjaan dengan perawat? Sama nggak kerjaan dengan bidan? Dan undang-undangnya itu yang membatasi.
perjanjian dalam pelayanan medis. Yang pertama, transaksi terapeutik. Seperti dijelaskan minggu kemarin, pasien datang dengan sendirinya tanpa diundang oleh tenaga medis. Ya, karena tidak langsung mereka melakukan transaksi terapeutik atau perjanjian terapeutik. Perjanjian tersebut akan selesai apabila pelayanan medis atau tenaga medis selesai dilakukan. Itu ya ciri khas dari perjanjian terapeutiknya. Yang kedua, rekam medik. Rekam mediknya di sini yaitu riwayat kesehatan dari si pasien yang datang berobat. Harus jujur ya, pasien itu harus jujur. Jadi tindakan yang akan diberikan oleh mereka ini sesuai. Kalau misalnya sakit kepala, sakit gigi, sakit pinggang, sakit apa itu ngomong. Jadi mereka bisa menentukan pengobatan apa yang harus diberikan. Yang terakhir, informed consent. Itu persetujuan dari pasien. Dalam hal ini tentunya dari pasien. Setuju nggak dia disuntik? Setuju nggak dia diberi obat saja? Gitu loh. Itu bagian dari hak si pasien untuk memberikan persetujuan. Apakah para dokter atau tenaga medis boleh memberikan suatu persetujuan sendiri? Apabila pasien tidak bisa memberikan persetujuan, boleh. Selama itu berada di bawah wewenangnya, berada di bawah pekerjaannya. Gitu ya. Paham ya? Dalam hal ini ya.